dari kelompok 6 mempresentasikan makalahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Ramadan dengan NIM 2118089 akan mempresentasikan tentang konsep evaluasi dalam kurikulum. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pengertian evaluasi kurikulum. Penilaian atau evaluasi memiliki pengertian sebagai pemberian nilai atau pertimbangan. Dalam pemberian nilai ini diperlukan adanya... Ada slide-nya. Untuk mengambil kesimpulan. Halo? Ya, Pak. Slide-nya nggak ada slide-nya. Nggak ada ya? Tadi ada slide nampak oleh saya tadi. Bukan itu. Bukan Anda itu. Bukan, Pak. Oh, berarti B berarti. Kan ada ini kelompok 6 ada slide-nya nih Nurul Jannah mana? Nurul Jannah mana? Saya nggak pakai laptop, Pak. Kami pengertian evaluasi kurikulum. Seperti mana yang kita tahu, evaluasi merupakan sebuah pemberian nilai yang dalam mengambil nilai tersebut kita memerlukan data untuk mengambil kesimpulan. Jadi, penilaian merupakan proses pengumpulan data dan penggunaan informasi sebagai dasar pembuatan keputusan tentang suatu program. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pembelajaran merupakan sebuah sistem. Artinya pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, yaitu masukan, proses, dan keluaran atau hasil. Sama halnya dengan evaluasi, juga terdiri dari evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi keluaran atau hasil pembelajaran. Menurut Hasan, evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan memiliki karakteristik yang tak terpisahkan dari bidang studi ilmu sosial pada umumnya. Jadi artinya bahwa evaluasi kurikulum bisa mencakup evaluasi masukan, proses, dan hasil. Jadi evaluasi atau penilaian kurikulum merupakan suatu usaha untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dapat kita simpulkan, evaluasi adalah proses pengumpulan informasi untuk membantu pengambilan keputusan dan di dalamnya terdapat perbedaan mengenai siapa yang dimaksudkan dengan pengambilan keputusan. Evaluasi kurikulum biasa dikatakan sebagai suatu kurikulum untuk digunakan menjadi pertimbangan terkait nilai dan arti kurikulum dalam suatu konteks. Yang kedua, tujuan dari evaluasi kurikulum. Konsep evaluasi kurikulum mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan konsep kurikulum itu sendiri. Ada beberapa tujuan dari evaluasi kurikulum. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan implementasi kurikulum sebagai suatu masukan untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, menjadi landasan atau ukuran keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor yang berkontribusi. Yang selanjutnya, memberikan alternatif pemecahan masalah yang biasa digunakan untuk perbaikan kurikulum. Yang kemudian memahami dan menjelaskan karakteristik kurikulum dan implementasinya. Pengevaluasi kurikulum harus mengembangkan berbagai macam alternatif dan data yang didapat dari melakukan evaluasi untuk dapat menentukan alternatif yang dianggap paling baik untuk perkembangan kurikulum selanjutnya. Dan selanjutnya itu fungsi dari evaluasi kurikulum. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Yang fungsi formatif adalah fungsi evaluasi dalam memberikan informasi dan pertimbangan terkait dengan usaha perbaikan kurikulum. Sedangkan fungsi sumatif yaitu fungsi kurikulum dalam memberikan pertimbangan terkait hasil dari pengembangan kurikulum. Sehingga fungsi sumatif tidak dapat diterapkan saat kurikulum masih dalam proses
Yang selanjutnya, proses evaluasi kurikulum. Dalam prosedur evaluasi kurikulum itu juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama proses umum dan proses metodologis. Yang mana proses metodologis berdasarkan pandangan filosofis dan teoritik. Proses metodologis ini sebagai contoh adalah evaluasi kurikulum kuantitatif dan evaluasi kurikulum kualitatif. Kedua evaluasi tersebut berbeda berdasarkan pandangan filosofis dan teoritis masing-masing. Yang kedua adalah prosedur umum, adalah prosedur yang terlepas dari pandangan filosofis dan teoritis. Prosedur umum terkait dengan langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan pengevaluasian. Prosedur umum kurikulum hasil revisi dari prosedur model PSP yang dikemukakan oleh Storens dan Helm tahun 1992, yaitu yang pertama yaitu kajian terhadap evaluasi, kemudian pengembangan proposal, pertemuan atau diskusi, kemudian revisi proposal, rekrutmen personalia, pengurusan, pengorganisasian, analisis data, dan lain-lain. Mungkin demikian hasil presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Angga. Dipersilahkan kepada Arlan Sumarta melanjutkan pembahasan yang telah dibahas tadi oleh Angga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Saya Arlan Sumarta akan menyambung pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu prinsip-prinsip evaluasi kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian yang diperbaharui dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2015 dan kemudian diperbarui dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, disebut bahwa asesmen pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah authentic assessment. Dalam Permendikbud tersebut disebutkan memiliki prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip penilaian tersebut adalah yang pertama, materi penilaian dikembangkan dari kurikulum. Yang kedua, bersifat lintas muatan atau mata pelajaran. Yang ketiga, berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, berbasis kinerja peserta didik. Selanjutnya, memotivasi belajar peserta didik. Yang keenam, menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Yang ketujuh, memberikan kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksikan responnya. Yang kedelapan, menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kesembilan, mengembangkan kemampuan berpikir dengan divergen. Selanjutnya, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dari pembelajaran. Yang ke-11, mengkehendaki balikan yang segera dan terus-menerus. Yang ke-12, menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata. Selanjutnya, terkait dengan dunia kerja. Yang ke-14, menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata. Yang terakhir, menggunakan berbagai cara dan instrumen. Selanjutnya yaitu ruang lingkup evaluasi kurikulum 2013. Ruang lingkupnya yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap terbagi atas dua bagian, yaitu penilaian sikap spiritual, KI, dan yang kedua penilaian sikap sosial, K2. Penilaian sikap dilakukan dengan cara observasi oleh guru kelas dan guru mata pelajaran selama 1 semester. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan cara yang pertama tes, yang kedua tes lisan, yang pertama tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga tes perbuatan. Penilaian pengetahuan dalam kurikulum 2013 berbasis kompetensi dasar. Untuk tingkat sekolah dasar, sistem pembelajaran di kelas adalah tematik.
Terakhir, yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dapat dilaksanakan dengan praktik, produk, dan proyek. Untuk penilaian kompetensi keterampilan, dalam buku panduan dijelaskan, jika dalam satu KD dengan materi yang sama dilakukan 2 penilaian dengan teknik yang sama, misal dalam KD 4.1 melakukan penilaian praktek 2 kali, maka nilai yang diambil nilai ya maksimum. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Arlan. Dipersilahkan kepada Latifah Rahmadian untuk menyampaikan materi yang terakhir. Baik, saya Latifah Rahmadian dengan NIM 2118095 akan melanjutkan poin D, yaitu teknik instrumen evaluasi kurikulum 2013. Yang pertama, ruang lingkup penilaian kurikulum 2013. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi kompetensi, mata pelajaran atau kompetensi, muatan atau kompetensi program dan proses. Yang kedua itu teknik dan instrumen penilaian kurikulum 2013. Yang pertama itu penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri atau self-assessment, penilaian teman sejawat atau per-assessment, dan jurnal. Yang kedua observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang ketiga itu penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Yang keempat, penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Yang terakhir yaitu jurnal, merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan atau kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi kita pada hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, silakan ditutup slide-nya, Laila. Baik. Jadi pertemuan terakhir ini membahas tentang penilaian, teknik penilaian mata kuliah, mata pelajaran PAI ya. Sepintas saya melihat makalahnya sudah menjelaskan secara global, tetapi belum masuk kepada aplikasi PAI-nya gitu. Jadi ibarat saya dulu saya di awal mengatakan bahas kurikulum PAI, kita bahas dua wilayah, domain kurikulum secara umum yang berlaku di negara kita, kemudian kurikulum PAI yang lebih spesifik untuk mata pelajaran PAI di sekolah dan di madrasah. Tadi makalah lebih banyak bicara rumah besarnya, baru belum menjurus ke PAI-nya. Tekniknya juga belum ada contohnya. Harusnya kan sampai ke contohnya gimana. Teknik penilaian sikap itu dalam PAI seperti apa. Nah, itu yang harus Anda cari contohnya. Anda buat contohnya nanti ujian semester yang sudah saya rancang soalnya itu. Pertanyaannya tidak apa itu teknik penilaian sikap, bukan itu. Saya mungkin berikan contoh teknik penilaian sikap dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kayak gitu. Paham, Tom? Paham?
Paham, Mbak. Jadi makalah itu jangan lebih kepada kurikulum 2013 itu yang berlaku secara nasional, tapi kalau kita bahas PAI kita harus masuk ke kamar kecil kita. Di kamar kecil itulah kita berdiskusi harusnya lebih mendalam ketimbang membahas tentang teori-teorinya atau kebijakan-kebijakan secara umum. Tadi juga dibahas prinsip penilaian, umpamanya ya. Prinsip penilaiannya itu apa, umpamanya? Prinsip penilaian keseimbangan, umpamanya ya, keseimbangan antara domain kognitif dan afektif dan psikomotor. Nah, bagaimana contohnya di PAI? Tentu Anda harus menganalisis dulu KI, KD, dan indikator pembelajaran mana yang masuk domain pengetahuan sikap dan keterampilan. Nah, penilaian yang kita nilai harus berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran tersebut dalam PAI. Contohnya umpamanya kita domain pengetahuan siswa memahami makna atau tafsir ayat surat Al-Fatihah. Nah, itu apa domainnya di situ? Domainnya adalah pengetahuan. Nah, penilaiannya bagaimana nanti? Penilaiannya ya penilaian yang domainnya domain pengetahuan. Berarti pertanyaannya, apa yang saudara pahami tentang ayat ini? Atau apa tafsir surat ini? Atau apa maksud ayat ini? Itu domainnya domain pengetahuan. Nah, cara menilainya juga harus domain penilaian yang bersifat pengetahuan. Tapi kalau domainnya sikap di PAI itu umpamanya ada sikap kejujuran, ya walaupun di dalam RPP itu sikap itu penilaiannya sangat abstrak, ya. Sikap sosial dan sikap spiritual itu sangat abstrak, tapi tetap diberi penilaian oleh guru bagaimana sikap, umpamanya sikap spiritual anak bagaimana, apakah dia memiliki penghayatan yang benar tentang agamanya atau tidak. Itu penghayatan itu gimana menanyanya itu, coba ditanya, bisa nggak dibuat soalnya itu. Bagaimana penghayatan seseorang, atau bagaimana kejujuran orang, bisa nggak ditanya, apakah Anda jujur? Bukan begitu. Nah, itu melalui teknik pengamatan dan sebagainya. Nah, itu yang harus diperdalam ya dalam pembahasan analisis kurikulum PAI yang domain yang terakhir ini, penilaian pembelajaran. Tadi memang makalah memang menjelaskan itu prinsip-prinsipnya, standarnya, tapi saya lihat Permendikbud tahun 2014. Harusnya Permendikbud yang terbaru tentu sekitar 2018-2019 yang sudah ada standar-standar pembelajaran yang terbaru. Nah, itu saya kira yang perlu. Begitu juga dengan domain keterampilan. Nah, ini yang perlu. Kalau keterampilan, umpamanya siswa dapat membaca surat Al-Fatihah dengan tajwid yang benar. Gimana kita menilainya? Menilainya jangan ditanya. Itu menilainya harus melalui pengamatan, disuruh dia membaca di depan kita, lalu didengarkan baik-baik. Apakah dia sudah bisa membaca, buat indikatornya. Indikator membaca yang baik itu umpamanya makhraj hurufnya, kemudian matnya, kemudian apalagi makhraj bigunnahnya, idgham bigunnahnya, lalu dibuat panduan observasi, lalu di checklist satu-satu. Itu penilaian keterampilan dalam Al-Quran hadis contohnya. Jadi penilaian PAI itu dia merujuk kepada KI, KD tadi. Kalau dia domain KI-nya KI1, maka tekniknya KI1 dan 2 teknik penilaiannya adalah teknik penilaian sikap. Jangan campur aduk. Kalau dia pengetahuan, teknik penilaian pengetahuan. Kalau dia keterampilan, teknik penilaian keterampilan. Itu yang disebut dalam kurikulum 2013 penilaian otentik. Nah, kalau disebut orang penilaian otentik, artinya adalah menilai sesuatu sesuai kompetensi yang diharapkan. Itu yang disebut penilaian otentik.
Nah, itu yang harus dikembangkan, yang harus dipahami. Tadi sudah dibuat oleh makalah, tadi teknik-tekniknya bahkan, umpamanya kalau pengetahuan ada tes, ya. Kalau sikap non-tes, melalui wawancara, observasi, pengamatan, dan sebagainya. Kalau tesnya macam-macam. Tes apa? Nah, itu yang harus domain itu harus merujuk kepada KI dan KD. Itu yang harus dianalisis dalam pembelajaran, dalam penilaian, sehingga penilaian itu betul-betul otentik. Otentik itu artinya asli. Apa yang diuji, kompetensi apa yang diharapkan, kompetensi itulah yang diuji. Itu yang kalau dibaca buku-buku terbaru tentang penilaian, itu yang disebut penilaian otentik. Ya, nah, tetapi tadi makalah juga menjelaskan, di dalam makalah dijelaskan juga itu penilaian dalam konteks kurikulum, dalam konteks pembelajaran. Tadi makalah juga lebih banyak melihat penilaian kurikulum, dokumentasi, ya. Penilaian kurikulum itu ya itu sifatnya ada penilaian input, penilaian proses, penilaian output. Kalau kurikulum itu tidak boleh hanya dinilai hanya outputnya saja, ya. Mahasiswa itu tidak boleh hanya dinilai melalui ujian akhir semester. Nah, itu. Anda dapat 100 ujian semester, Anda tidak menjamin Anda nilai A. Kenapa? Ada proses yang dilalui, mulai dari saya suruh absennya dibuat enggak, itu proses pembelajaran semuanya. Saya suruh presentasi pakai slide, itu pembelajaran. Gimana apanya presentasinya? Gimana keaktifan Anda memberikan komentar setiap makalah yang telah dibuat? Maka jaminan si mahasiswa dapat nilai A dengan ujian semester itu tidak ada. Ujian semester hanya salah satu komponen penilaian dalam proses pembelajaran. Ya, bisa saja dia 40, bisa saja 50, itu tergantung kepada dosennya. Begitu juga Anda nanti sebagai guru menilai mahasiswa-siswa itu di sekolah, di madrasah, tidak boleh hanya mengandalkan pilihan ganda. Nah, itu ya. Nah, pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda berarti hanya menilai pengetahuan. Oke, waktu saya masih ada 3 menit lagi. Jadi itu penilaian yang disebut dengan penilaian otentik, dan kita harus kembalikan ke PAI. Jadi penilaian otentik dalam konteks pembelajaran kurikulum 2013 kita bawa ke PAI itu, ya kita analisis KI-KD-nya. Kalau dia ranah kognitif. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Lalu Anda harus bisa memberikan contohnya nanti kalau saya minta contoh. Fahim tuh? Fahim. Oke, saya kira itu saja kuliah kita untuk hari ini. Dan saya mereview ke belakang perkuliahan kita 1 semester. Itulah domain kuliah yang kita kuliahkan hari ini. Kurikulum bisa dilihat dari wilayah dokumentasi. Dokumentasi itu persiapan, perencanaan, KI, KD, SKL, sampai kepada indikator, sampai jadi RPP dan silabus, itu kurikulum dalam bentuk dokumentasi. Nah, kalau sudah MIT itu kita lebih banyak pembelajarannya. Nah, itu juga kurikulum, tapi kurikulum dalam bentuk implementasi. Walaupun para ahli membagi kurikulum itu ada komponennya, ada tujuan, ada. Kalau tujuan itu pasti dokumen baru, ya pasti dokumen. Tapi kalau sudah masuk ke materi juga masih dokumen baru. Tapi kalau sudah masuk ke metode, strategi pembelajaran dan penilaian, itu sudah masuk kurikulum dalam bentuk dokumentasi. Nah, Anda harus memahami itu, harus merujuk. Kalau kurikulum PAI madrasah, Anda harus merujuk kepada kurikulum PMA 183 titik. Tidak ada lagi yang lain. Anda baca PMA 183, itulah mata kuliah, itulah yang akan Anda ajarkan nanti kalau Anda jadi guru madrasah. Kalau jadi guru PAI di SMA, Anda baca Permendikbud tentang kurikulum PAI di sekolah, dan itu yang harus dibaca. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Nah, tolong nanti tugas-tugasnya, absennya udah saya tolong dilengkapi, absennya yang belum, tugasnya yang belum dilengkapi, yang masih mau berkomentar silakan. Mudah-mudahan kita bisa
menyelesaikan ujian nanti dengan baik. Ujian semester nanti juga saya akan banyak lebih kepada aplikatif yang terhubung langsung ke PAI. Kalau bicara umpamanya pembelajaran abad 20 itu gimana dalam konteks PAI. Kalau bicara pendekatan saintifik, gimana pendekatan saintifik PAI. Kalau bicara umpamanya penilaian, bagaimana penilaian PAI. Jadi rumahnya yang saya tanya itu rumah kamarnya, karena itu yang kita bahas dalam perkuliahan satu semester ini. Terima kasih, sudah ada yang menghubungi saya nih. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Sebentar ya. Silakan buka, Syak. Bali, ikut siapa mahasiswa Bali ke mahasiswa Ambok kok? Ikut sudah menikah orang, Mahasiswa Bali ke mahasiswa bimbingan Ambok kok? Bimbingan awak, jelas pemuji. Yang buka lah Bali. Bukalah. Bukalah. Kau pendek si buangan dah masuk dah. Nah, ya buka dulu. Langsungnya buka anak. Ya. Oke. Ya. Oke. Silakan Bali dibuka. Oke, mahasiswa sekalian, itu sekarang sudah 2 hidup laptop saya 1, kemudian komputer saya 1, ada ujian seminar proposal. Iya. Oke ya. Oke, saya kira demikian kuliah kita 1 semester. Siapkan diri ujian minggu depan. Ujiannya ya pakai Google Form saja, Anda isi langsung. Dan disiapkan di samping Anda dokumen-dokumen yang bisa Anda lihat, tapi berbatas waktu sekitar 1,5 jam. Anda tulis jawabannya langsung di Google Form yang saya kirim nanti. Barangkali itu saja kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mohon maaf ya. Silakan nanti absennya di Google Classroom dilengkapi ya. Pertemuan ke-4, ke-14, 15, 16. Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sapa-sapa kawannya sampai silakan kalau mau menyapa kawan-kawannya, saya kasih Zoom 2 menit lagi, mungkin dia tutup sendiri itu, silakan. Lampu di bukit le, mata berpuasa. Yo, BID. Halo, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. By the way, itu ada yang siap proposalnya. Alun loy.
Allah dan. Woi Allah, mantap dan Alah. Alah, Jose na lule. hari Kamis kami rencana pai kabuki bersama-sama menjilid proposal. Mana tahuan kawan-kawan kau ada yang siap, sama-sama saya gitu kabuki itu menjilidnya gitu. Yang bagi yang lah ya. Bagi yang lu ndak ada doh, pai kabuki je, pai main. Ya pai main saya berdoa pak. Kapan proposal uangnya? Baru main. Iya, baru main. Main dulu. Astagfirullahaladzim. Proposal Besok. itu ya. Hei, bukannya ada pertemuan minggu cek lain dak? Aduh. Kalau ada itu, entah ada info-info lain itu kan, awak lah terlanjur print kiranya. Batu. Kita adalah ada perintah ada jaibo tu untuk memprint surat lah. Apa juga lah. Kan Yang hari kecil Selasa itu itu lengkap je. hari Kamis.